Ya, kita mulai aja rekamannya. Ya, kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja, episode ke-50. Milestone baru episode ke-50, lumayan lah ya, maksudnya. Sebenarnya kalau secara angka itu udah ke-59 apa 58 gue lupa, tapi secara episode ke-50. Jadi ini suatu pencapaian yang gue rasa cukup baik lah gitu. Yang mungkin episode ini akan cukup spesial juga gitu. Di episode kali ini juga gue nyoba dengan dua format. Ini format video, mungkin ini yang nonton di YouTube dan juga yang cuma dengar doang nih. Ini mic-nya nih di sini. Itu yang ada di Spotify seperti biasa, Spotify, di Apple Podcast, Google Podcast, atau mungkin Anchor, sama aja lah semua lah. Kurang lebih seperti itu. Dan gua rasa ternyata pakai video agak apa ya, game yang berbeda gitu, dan gua rasa agak cukup sulit sih, dan ya nggak masalah lah. Ini gua nyoba juga lah sekalian gitu. Dan di hari ini gua mau bahas tentang cerita. Sebenarnya gua mau cerita tentang hal yang gua rasa ini cukup menarik sih, seenggaknya buat gua gitu. Dan mungkin aja gua rasa dengan cerita ini akan apa ya, ini akan bermanfaat juga untuk lo yang denger gitu. Dan kalau lo rasa nggak bermanfaat, ya seperti gue bilang seperti biasanya, ya lo bisa stop aja langsung rekamannya, atau mungkin di sini videonya di detik pada saat lo merasa itu tidak berguna lagi gitu. Gue ingin cerita mengenai dalam beberapa waktu di rumah ini nih, kan banyak di rumah aja nih, kan gue di rumah terus gitu. Gue makin sadar dan makin yakin, dan gue rasa gue sudah mantap 100% yakin kalau ternyata gue sudah menemukan passion gue tuh apa gitu. Nah, itu akan gue bahas nanti di dalam pertengahan podcast inilah. Arahnya bakal ke sana, kurang lebih seperti itu. Nah, backstory sedikit. Mungkin ini sebenarnya udah gue singgung sedikit di di episode sebelumnya, di episode 48 apa 49 gitu. 48 kayaknya sih. Iya 48 berarti. Yang gue bikin kurang lebih dari upload podcast ini di Spotify mungkin minggu lalu lah gitu. Seminggu 7 hari sebelumnya gitu. Berarti ya episode 48. Jadi gue bilang kalau sebenarnya gue masih belum puas sama kuliah gitu. Aneh gak sih, maksudnya gue sekarang sudah memasuki semester ke-9, dan itu bisa dibilang mungkin terlambat lah, bisa dibilang lah. Dan gue bilang kalau ternyata sebenarnya gue belum puas sama kuliah gitu. Yang dimana semester ke-9 ini itu gue rencanakan gitu sebenarnya. Jadi bukan tiba-tiba gue semester ngambil telat 9 semester, tapi gue merencanakan hal ini supaya gue gimana cara gue bisa extend. Yang extendnya adalah 1 semester ini. Walaupun di pertengahan jalannya ada sebuah kecelakaan lah gitu. Jadi awalnya gue sudah mempersiapkan 4 SKS saja untuk terakhir kalinya. Maksudnya di semester 9 ini 4 SKS saja, itu ada mata kuliah. Tapi ujung-ujungnya di 10 SKS sama skripsi yang belum kelar lah gitu. Jadi itu kecelakaan sedikit, tapi poinnya intinya tetap ini cukup terencana lah, gue bilang seperti itu. Dan kenapa demikian, balik lagi gue bahas juga di episode ke-48 itu adalah gue masih takut juga untuk lulus sebenarnya gitu. Karena kayak tadi gue bilang di awal, gue masih nggak tahu sebenarnya apa yang pengen gue lakukan juga gitu. Gue masih mencari-cari, dan gue rasa nggak masalah sih. Gue rasa ini lebih baik daripada gue langsung terjun dari kuliah gitu. Gue mikirnya seenggaknya itu hal yang gue anggap bener lah gitu. Gue nggak tahu lah ini menurut orang lain bener apa enggak. Dan ya kurang lebih seperti itu. Gue masih belum puas sama kuliah, masih ada beberapa hal yang pengen gue explore, walaupun sebenarnya gara-gara adanya hal semua ini karena banyak di rumah, akhirnya ada beberapa hal yang nggak bisa kesampaian juga. Tapi gue rasa nggak masalah sih. Dan kayak gue bilang tadi, karena adanya 1 semester ini dan juga adanya hal yang terjadi di seluruh dunia ini, kita semua tahu apalah gitu. Tapi gue nggak akan nyebut karena kalau video ini ada tulisannya, bannernya di bawah gitu lah. Jadi gue nggak begitu suka gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, gue dalam waktu beberapa bulan ini, kurang lebih dari awal tahun ini sih, gue berusaha mengenali diri gue sendiri, dan gue berusaha juga untuk mencari apa yang gue ingin lakukan ke depannya gitu. Balik lagi ke yang tadi, gue memperpanjang waktu karena gue belum mau lulus, dan gue masih belum puas juga sama kuliah. Akhirnya gue menggunakan waktu tersebut untuk mencari tahu apa yang ingin gue lakukan ke depannya gitu. Dan yang gue lakukan di
untuk mencapai hal tersebut adalah gue menyebutnya sebuah calculated risk gitu. Sebuah resiko yang sudah dikalkulasikan gitu. Nah, bagaimana gue melakukan hal tersebut? Yang pertama adalah gue pasang tanggal dengan diri gue sendiri gitu. Tanggal yang gue pasang dalam apa yang gue cari ini di akhir tahun 2021. Iya. Jadi gue pasang tanggal kepada diri gue sendiri supaya nggak terlalu lama dalam mencari-cari apa yang gue mau coba lakukan segala macam, apa yang ngeklik segala macam. Gue mencari waktu kurang lebih selama itu gitu. Dan apa yang gue lakukan juga untuk mencapai ke sana, gue akhirnya nabung dana darurat selama setahun. Yang dimana sebenarnya ini sudah gue lakukan dari pertengahan tahun lalu, yaitu tahun 2019. Kalau perekaman ini kan 2020. Jadi gue sudah melakukan itu, gue sudah nabung dana darurat itu sejak tahun lalu pertengahan. Nggak pertengahan sih, mungkin seperempat terakhir lah. Pas gue udah kenal yang namanya investasi, saham, apa segala macam itulah. Pada saat gue mulai kenal gitu, akhirnya gue menabung untuk dana darurat lah gitu. Dan apa tujuannya gue melakukan hal tersebut? Jadi gue nabung dana darurat selama 1 tahun gitu. Jadi gue menabung untuk selama 2021 itu, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, terus sampai Desember itu, sampai 12 bulan itu, gue bisa menghidupi diri gue sendiri. Kalau gue misalnya nggak mendapatkan uang atau penghasilan dari apa yang gue lakukan gitu, gue masih nggak kenapa-napa gitu lah sampai bulan Desember. Karena gue sudah menabung untuk hal tersebut gitu. Itu mungkin gue bisa bilang harga yang harus gue bayar gitu. Jadi begitu. Jadi gue menabung, kira-kira gue ngitung kira-kira per bulan itu gue butuh pengeluaran berapa sih biasanya, misalnya dari makan keluar misalkan atau apa macam-macam lah gitu. Itu gue hitung semua dan gue cari-cari variabel, misalkan gue bisa nggak perlu ngekos lagi atau apa ya, banyak lah semacam itu. Jadi gue menghitung itu semua kurang lebih per bulanan berapa dan gue kali 12 gitu. Jadi gue nabung untuk ke arah sana gitu. Dan sampai saat ini gue bisa bilang apa ya, belum terpenuhi semuanya, tapi ya udah sekitar 70% lah, 70%, 80% adalah karya kurang lebih, dan sudah gue mencoba menuju ke arah sana gitu. Dan terakhir adalah resiko-resiko yang gue cari juga adalah gue akhirnya juga membuat strategi tentang apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi udah ada planning yang gue buat gitu. Gue mencoba membuat planning yang dimana planning tersebut nantinya akan gue eksekusikan secara bertahap gitu. Jadi maksudnya ujung-ujungnya trial dan error. Maksudnya ini gue coba, oh nggak terlalu berhasil. Oh ini gue coba nggak terlalu berhasil. Oh ini coba berhasil, lanjut. Ini coba lanjut, berhasil. Kurang lebih semacam itulah. Dan mungkin ini kayak YouTube ini juga salah satu sarana yang gue coba lah untuk strategi yang gue, bukan strategi sih kalau ini sih jatuhnya. Ya salah satu hal yang gue coba juga, apakah ini ngeklik atau enggak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Karena juga balik lagi, gue sangat percaya dengan online presence, yang dimana orang yang mempunyai suara di sosial media, di dunia maya seenggaknya gitu, untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan adalah orang yang akan menang gitu. Jadi gue mau ikut juga ambil bagian dalam hal tersebut lah, kurang lebih kayak gitu. Dan ya kalau lo mendengar ini ya lo sedang merasakan hal tersebut gitu. Suara gue kebetulan aja nyampe ke lo gitu. Dan kembali lagi ke obrolan tadi, yang dimana gue bilang kalau sepertinya gue sudah mantap, sudah yakin dengan apa itu passion gue. Seenggaknya untuk saat ini lah gitu. Enggak. Seenggaknya selama gue hidup 22 tahun ini gitu. Jadi apa sebenarnya sih yang gue rasa adalah passion gue itu? Setelah gue mencoba berbagai hal, mungkin dari podcast atau mungkin di gue rasa gue banyak banget hal yang selama hidup gue banyak banget hal yang udah gue coba juga gitu. Misalkan dari main gitar gue pernah nyobain juga. Terus gue senang main Tamiya, main apa segala macem lah gitu. Maksudnya apalagi ya, gue senang komputer, gue senang bola, gue senang akhirnya bikin podcast juga. Gue senang juga hal-hal berbau startup gitu segala macam. Walaupun ya akhirnya ujung-ujungnya hibernasi juga, dan banyak lagi lah gue pernah jualan apa juga dulu di SMA, di SMP gitu. Pada saat gue mencari apa sih satu hal yang benar-benar ternyata gue suka gitu, ternyata jawabannya tuh nggak ada gitu. Dan jawaban dari tadi, kalau gue telah menemukan apa yang gue bisa bilang kalau ada passion gue itu adalah gue senang untuk membuat sesuatu. Sesimpel itu aja. Nggak tahu ini simpel apa enggak sih, tapi
jawabannya tuh adalah itu. Jadi ternyata yang gue senang adalah gue senang untuk membuat sesuatu gitu, creating something apapun itu gitu. Yang dimana ujung-ujungnya kalau gue sudah pengen membuat sesuatu, creating apa gitu, apapun itu, gue akhirnya ujung-ujungnya ngulik, dan pada saat gue ngulik itu akan tahan melakukan hal itu berjam-jam tanpa sadar gitu. Kayak ini mungkin pertama kali bikin video, editing video gitu, bikin video sampai jadi itu, gue dari nggak tahu apapun tentang Adobe Premiere Pro, gue belajar itu dari jam 9 pagi apa 10 pagi gitu. Pada saat gue bener-bener udahan gitu di hari itu, tiba-tiba udah jam 9 malam gitu. Yang dimana gue nggak sadar hal itu akan apa ya? Gue nggak merasakan capek atau apapun dari hal tersebut gitu. Gue cuma berhenti cuma untuk ibadah doang, cuma untuk makan doang. Makan pun tetap aja depan komputer untuk, karena gue sedang ngulik gitu waktu itu. Jadi gimana cara gue cari di apa namanya, di internet, gue cari cara ngegrading itu gimana, terus gue cari ngekat-ngekatnya biar lebih bagus gimana, shortcutnya gimana, timeline gimana, terus kayak apa namanya, gue nggak tahu namanya tuh, boardnya gitu kan, itu bisa diubah-ubah gitu, itu gimana cara yang paling efektif gitu. Akhirnya gue nyari gitu di internet satu-satu, dan ujung-ujungnya apa ya, gue bisa bilang pada saat jam 9 malam atau jam 10 malam itu gue bisa bilang kalau gue udah bisa ngedit gitu, walaupun nggak jago sih, maksudnya ya baru pertama kali, tapi gue bisa bilang kalau gue tuh bisa melakukan hal tersebut gitu. Ini sebenarnya simple, ini ternyata nggak cuma sekali doang, dan gue mengalami ngulik ini berkali-kali gitu loh. Misalkan kayak pertama kali gue bikin komputer rakit PC, ini rakit PC yang di belakang ini nih, kelihatan gak nih, ini pokoknya itulah. Itu gue dari nggak pernah bikin komputer sama sekali itu, gue bener-bener apa ya, mulai dari nol aja gue coba-coba ini gimana, akhirnya selesai dalam waktu berapa jam gitu, 4 jam 5 jam, gue lupa sih berapa lama ya, kira kurang lebih lu dapat poinnya lah. Yang dimana ternyata gue sangat menikmati hal tersebut gitu, gue sangat menikmati pada saat gue membangun PC-nya itu, dan gue nggak merasakan capek sama sekali gitu. Atau mungkin apa ya, misalnya kayak kenapa gue juga mengetahui kenapa ternyata dulu gue main Tamiya juga gitu. Tamiya mobil-mobilan, tau lah, semua orang mungkin tau lah Tamiya seperti apa. Mungkin gue main Tamiya sampai tingkat nasional gitu. Anak SD nih, gue itu masih SD kan. Gue main itu dari lomba mingguan sampai lomba bulanan, sampai gue masuk tingkat nasional. Tapi pas di nasional gue nggak ikut waktu itu lah, karena ada satu dan lain hal yang gue nggak ada kenapa jadi nggak bisa ikut. Tapi intinya gue anak kelas berapa SD? 6 SD waktu itu, seingat gue 6 apa 5, 6 kayaknya sih. Anak 6 SD yang mungkin gak tahu banyak hal gitu tentang mesin kan, ini jatuhnya mesin, tentang elektrik gitu. Tapi ujung-ujungnya gue bisa sampai tahap nasional gitu. Yang dimana gue sangat sangat senang pada saat melakukan hal tersebut gitu. Tapi yang gue senang bukan pada saat balapannya gitu, pada saat gue taruh di track segala macam, bukan saat itunya, tapi pada saat gue ngebikin ininya, ngerakitnya segala macam gitu gitulah. Gue senangnya pada saat itunya gitu. Hal yang paling menyenangkan yang gue rasakan adalah pada saat itu gitu. Jadi semua garis benang merahnya adalah ya tadi gue bilang, ternyata yang gue senang, yang gue suka itu adalah pada saat gue create something, membuat sesuatu apapun itu. Dan makanya itu gue sadar juga kenapa gue nggak terlalu ngeklik pas di kuliah gitu, karena hal itu juga gitu, karena banyak banyak teori segala macam gitu sih, jadi gue nggak ngeklik juga gitu. Dan pada saat gue masuk peminatan juga, mungkin peminatan agak susah nggak ya untuk orang-orang, enggak lah ya, maksudnya peminatan tuh penjurusan lagi, udah masuk kuliah terus ada penjurusan lagi di dalamnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah pada saat penjurusan lagi itu, kenapa nggak ngeklik itu, gue rasa karena apa yang dikerjakan itu gue melakukannya secara terpaksa gitu loh. Jadi semua yang lain itu gue nggak merasa terpaksa, tapi ini kayak merasa terpaksa. Ujung-ujungnya karena mungkin gue nggak enjoy juga, ini mungkin agak sedikit alasan kayaknya sih, tapi nggak masalah lah. Karena gue kurang enjoy juga, akhirnya gue akhirnya gue memilih untuk membuang itu semua gitu. Jadinya gue nggak ngeklik sama sekali gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi gue pikir gue kan terkadang sangat enjoy pada saat praktikum, tapi pada saat praktikum pas lagi ngerjain itu nggak tahu kenapa gue enjoy aja gitu. Balik lagi tadi, ternyata gue baru sadar ternyata
passion gue tuh adalah create something aja, membuat sesuatu apapun itu gitu. Dan gue rasa itu akan, karena itu cukup general, jadi gue bisa stick ke itu dengan waktu yang lama lah gitu. Nah, kembali juga ke hal yang tadi, ini ada konsep yang dari lama udah ada sebenarnya, namanya ikigai. Nama ininya tuh reason to live. Jadi ikigai itu tuh dia bilang kalau yang kita perlu cari adalah purpose dalam kehidupan gitu. Jadi bukan cuma passion doang. Passion tuh cuma satu dari 4 bagian doang gitu. Jadi yang pertama, dia ada 4 kan tadi. Pertama yang kita sukai yaitu passion. Lalu ada juga apa yang kita bisa lakukan dengan baik. Ada juga apakah kemampuan kita sudah layak untuk mendapatkan bayaran. Dan yang keempat adalah apa yang kita butuhkan dapat berguna untuk dunia gitu. Ujung-ujungnya kalau ikigai ini kita butuh apa ya, keempat spektrum tersebut gitu. Jadi tengah-tengahnya itu adalah ikigai gitu. Gue rasa gue sedang mengarah ke sana juga sih. Gue sedang mencari ke arah sana. Gue belum bisa bilang kalau gue sudah mendapatkan hal tersebut gitu. Tapi gue rasa seenggaknya gue sudah mendapatkan 1 atau 2 dari keempat lingkaran itu sih. Jadi gue rasa nggak masalah sih. Walaupun mungkin agak cukup terlambat juga gitu. Maksudnya gue memulainya, tapi nggak masalah lah gitu. Dan poin di sini adalah sebenarnya ujung-ujungnya perjalanan kita ya tiap orang beda-beda gitu. Ada mungkin yang menemukan lebih cepat, ada yang menemukannya lebih lama. Tapi ujung-ujungnya yang terpenting adalah kita memulai untuk mencarinya gitu. Ini pernah gue bahas juga di podcast bareng si Bintang Brams, dan ya mungkin lu bisa dengar juga lah. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita udah memulai dulu, jadi kita lebih cepat gitu. Kayak kita menanam pohon paling baik kan 30 tahun lalu, dan terbaik kedua adalah sekarang gitu. Sama seperti ini juga gitu. Sama seperti tadi kayak nabung dana darurat juga seperti itu gitu. Karena gue akhirnya nabung juga pakai reksadana pasar uang, dan ya sampai saat ini ada returnnya lumayan lah. Jadi lebih cepat untuk gue mencapai target yang gue mau gitu dari dana yang gue tabung ini, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin itu aja untuk ikigai. Mungkin kapan-kapan akan gue bahas untuk lebih mendalam kali ya. Ini kan lebih simple aja. Sekalian gue mau nyoba video juga soalnya di episode kali ini. Lumayan lah di episode 50. Ya cukup spesial, tapi gue rasa nggak masalah sih. Nah berikutnya gue mau lanjut ke pertanyaan di Instagram. Jadi gue udah nyari 2 pertanyaan yang gue rasa ini cukup menarik sih pertanyaannya. Jadi kita lihat aja lah. Ntar gue buka HP dulu. Oke, pertanyaan pertama dari Ade Abdul Wahab. Ini teman gue juga sih di jurusan sih. Ya halo Dek, kalau lo nonton video ini atau denger podcastnya, gue kasih tahu mungkin si Ade Abdul Wahab ini, gue suka banget sama cara dia nulis gitu. Dia banyak aktif juga di Twitter. Pokoknya gue suka cara dia nulis lah, karena gue nggak bisa menulis sebagus itu gitu. Jadi gue ya keren lah pokoknya lah. Nih pertanyaan dari dia adalah, kenapa dari awal kita hidup? Kalau enggak kan kita nggak perlu repot-repot menjalaninya. Gue sempat berpikir kayak gini juga. Mungkin nggak langsung kayak gini sih. Tapi intinya seperti itulah. Ini kayak analoginya kayak kenapa kita beres-beres, kenapa kita nyapu rumah gitu misalkan. Karena ujung-ujungnya akan kotor lagi gitu. Kenapa kita mandi, ujung-ujungnya pasti akan kotor lagi gitu. Dan gue berpikir kayak gini juga ke hal yang lebih besar juga. Misalnya kayak tadi kenapa kita hidup padahal ntar kita mati juga gitu. Gue sempat berpikirnya adalah gue sering kayak melewatkan sebuah kesempatan. Misalkan gue nggak mau nyoba suatu hal gitu. Gue misalnya YouTube gitu. Gue nggak mau nyoba YouTube karena ya ntar juga YouTube mati juga gitu. Maksudnya YouTube ntar hilang juga, ntar akan tergantikan juga gitu. Dan mungkin ya YouTube juga udah telat juga misalnya orang mikir kayak gitu. Dan kalau dipikir-pikir, justru karena kita udah punya kesempatan yang ada gitu kan, justru karena kita punya kesempatan tersebut, ya mau nggak mau, gue rasa hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjalaninya sebaik mungkin gitu. Ini agak klise sih, tapi gue rasa nggak klise juga sih, karena kayak ya kita hidup juga ini kan kesempatan gitu. Ini ya kita adalah makhluk pilihan gitu, suka nggak suka kita makhluk pilihan, tapi pilihannya adalah kita dititipkan gitu. Kayak diri kita tuh adalah titipan juga gitu, yang dimana ujung-ujungnya yang terbaik adalah kita berusaha bagaimana caranya melakukan hal yang terbaik gitu. Mungkin agak klise sih, tapi gua rasa jawabannya seperti itu, karena kita sudah titipan gitu. Kita misalnya titipan dari Tuhan gitu, tapi kita nggak bisa menjaga diri kita dengan baik gitu. Jadi gua rasa itu cukup aneh sih. Jadi jawabannya mungkin agak klise, tapi gua rasa gua mantap dengan jawaban gua, karena ini adalah kesempatan yang gua dapatkan, dan
Ya, gue rasa cara yang terbaik yang kita lakukan adalah dengan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin gitu. Sesimpel itu aja. Ya mungkin itu aja kali. Semoga menjawab lah ya, Dek. Jadi si Ade Abdul Wahab ini gue rasa tulisannya oke banget lah, kayak pertanyaan aja mantap juga gue rasa sih. Nah, pertanyaan kedua dari Iqbal RSDF. Ini agak filosofis juga gue rasa sih, tapi nggak masalah lah. Gue bahas bisa gue aja karena gue tidak terlalu orang yang apa ya, filosofis banget gitu. Kenapa kita kadang terlena pada sudut malam dan hitam? Gua pikir kenapa demikian karena pada saat malam atau pada saat gelap gitu kita bisa berpikir dengan lebih apa ya, dengan lebih mendalam gitu gua rasa sih. Mungkin ini kalau salah nih jawaban gua ya ya udahlah gitu, maksudnya terima aja lah. Tapi gue pikir pada saat malam itu atau saat gelap itu kita bisa berpikir dengan lebih apa ya, kembali kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa lebih merenung yang bener-bener ini banget gitu, bener-bener mantep banget lah gitu. Karena semua kayak kayak apa ya, kayak semua pikiran-pikiran yang cukup mendalam, cukup apa ya, cukup filosofis juga gitu mungkin, itu datangnya pada saat malam semua gitu. Gua rasa, gua pikirnya seperti itu sih kebanyakan, terutama mungkin pada diri gua sendiri dan pada beberapa orang yang gua kenal juga sih. Mungkin lo juga seperti itu, gua nggak tahu. Jadi ya kayak gitulah. Semoga menjawab. Nggak tahu sih, gue ini kayaknya agak-agak aneh tapi ya udahlah gitu. Ya mungkin itu aja untuk episode kali ini ya. Ini mungkin agak-agak nggak jelas. Karena gue lagi nyoba format baru juga sih, dan ya karena gue bilang dari awal kayak biasa, kalau misalnya lu nggak begitu suka ya lu tinggal cari episode yang lain. Nggak masalah juga kalau nggak dengar. Tapi gue sangat mengapresiasi sebesar-besarnya kalau lu sudah dengar. Terutama sudah sampai di titik ini gitu. Terutama sudah sampai di akhir dari podcast ini gitu. Ya begitu aja kali ya untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mendengarkan. Gue Naufal Al Harits dan sampai jumpa lagi di podcast mulai dulu aja selanjutnya.